Tadi alhamdulillah zikir pagi itu siapa yang mimpin? Mas Faris ya tadi ya. Mas Faris itu. Yang pertama itu namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma ini apa ora Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jadi waqafe ning khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terus yang diulang 4 kali itu dalam satu hadis, yang diulang itu bukan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, la yasqul khaira illallah. Bismillah dari awal. Siapa yang membaca doa itu 4 kali, mulai Bismillahirrahmanirrahim, la yasqul khaira illallah, maka ibaratnya kita nanti di mahsyar, api itu berada di atas kepala kita, maka 1 kali dibaca turun. 1 kali dibaca turun lagi sampai pusar, 1 kali dibaca lagi sampai lutut, 1 kali kita sudah tidak masuk neraka. Jadi diulangnya sampai dari atas. Bismillahirrahmanirrahim, bukan langsung Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi 4 kalinya itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian ini jelas ya suaranya ya. Mendekat saja wis ojo ngejepno anu mendekat saja. Wis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji tentang samawa. Ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan bahwa an-nikahu minasyara'i al-qadimah. Jadi nikah itu setelah syahadat, setelah tauhid, ibadah yang tertua itu nikah. Tak balik ini. Jadi sebelum ada ibadah-ibadah yang lain, hanya ada tauhid, hanya ada la ilaha illallah, hanya ada tauhid. Setelah tauhid, ibadah yang tertua itu apa? Nikah. Belum ada sholat, belum ada ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua setelah tauhid, ibadah itu apa? Nikah. Siapa yang memulai pernikahan pertama kali? Nabi Adam. Tempatnya di mana? Di surga. Jadi bagi yang tidak menikah seumur hidup, itu nanti bisa melaksanakan pernikahan di surga. Bisa memilih, bisa. Fa innahu syuri'a min ladun Adam alaihissalam wastamarra hatta fil jannah. Fa innahu yajuzu lil insani an-nikahu fil jannah. Jadi pernikahan itu satu ibadah yang tertua yang dimulai dari Nabi Adam dan nanti akan terus menerus sampai di surga. Kita nanti di surga bisa menikah lagi. Atau mungkin di dunia ini nggak laku-laku, di surga bisa nikah. Dengan siapa? Dengan orang yang dikehendaki Allah. Wes aja mbayangno widodari dhisik, mbayangno widodari. Iki sing nikah ning donya kuwi dibeneri dhisik nikah. Wa maqasidun nikahi salasatun. Kemudian tujuan nikah itu ada 3. Kalau prinsip nikah itu mencari ridhonya Allah, ibadah itu sudah sesuatu yang fundamental, sesuatu yang prinsipil. Jadi kalau orang nikah tujuannya tidak mencari ridhonya Allah dan tidak ibadah, pasti kecewa. Bagaimana mungkin tidak kecewa? Mungkin pengusaha kabeh yang ngerti depresiasi nilainya itu. Wanita yang kita nikahi itu awalnya cantik, langsing, biayanya murah. Tapi setelah punya anak terjadi penurunan nilai. Mundak gendut, mundak lemu. Biaya semakin mahal. Anak tambah loro, tambah terjadi lagi penurunan. Anak semakin banyak, istri semakin lemu, gendut, biaya semakin mahal. Kalau kita prinsip kita tidak ridhonya Allah dan ibadah, pasti kecewa. Mesti pengen gonta-ganti ngunu. Apalagi yang anaknya sudah 3-5 seperti saya. Istri saya itu 2 in 1. Jadi kurus tak dadekno siji dadi lemu. Lah makanya kalau kita niatnya ibadah, pasti tidak akan pernah kecewa. Karena niatnya apa? Ibadah. Tapi kalau niatnya untung rugi, pasti rugi loh nikah. Maka yang dilakukan orang-orang kafir itu hubungan tanpa status.
Yang penting bisa berhubungan, atau kita menyebutnya zina. Bahkan ada yang menyebutnya untuk stigma di masyarakat, bojo gak ayu gak popo, yang penting pacare ayu ngono cirine. Cuwah-cuwah piye kok. Nah ini nggak bener, karena di dalam pernikahan itu ada satu nilai yang luar biasa, namanya ibadah dan ridhonya Gusti Allah. Kemudian wa maqasidu nikahi salasatun. Tujuan nikah itu ada 3. Hifdzun nasli, yang pertama agar kita menjaga keturunan. Dan ini betapa Islam sangat, istilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa nanti di akhirat Rasulullah itu akan memamerkan umatnya, di antara umat yang terbanyak adalah umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin banyak anak itu semakin baik, karena tujuan pernikahan itu hifdzun nasal, menjaga keturunan, dan semakin banyak anak itu semakin baik. Kalau di gardu-gardu desa itu kan ada tulisan 2 anak cukup. Kalau kita lebih banyak lebih baik. Kenapa alasannya 2 anak cukup? Untuk kualitas. Banyak dan berkualitas itu lebih baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Takutlah kalian untuk mempunyai generasi-generasi yang lemah. Didik generasi kita dengan generasi yang kuat. Kuat akidahnya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat semuanya. Karena kita mencetak generasi-generasi yang kuat, eman-emani nek anak sithik. Yang pertama hifdzun nasli wa ikhrajul ma'il ladzi yadurru ijtibasuhu bil badan. Yang kedua, di dalam tubuh manusia itu ada penyakit. Ketika ada cairan yang tidak dikeluarkan, maka orang ini akan mudah sakit. Yaitu namanya cairan mani. Termasuk tujuan nikah itu mengeluarkan penyakit itu. Di sini ada yang mudah drop. Ada yang mudah drop. Lagi lunga ning Surabaya wis ambruk. Ada yang sering seperti itu. Gampang pegel-pegel. Kok gampang Mas Waris, gampang drop, gampang gerges. Itu tandanya kurang nek di top ini. Durasinya ditambah, Mas. Durasinya ditambah. Iya. Itu karena ada sesuatu cairan yang namanya mani itu ketika ditahan itu akan jadi penyakit. Makanya kesel-kesel kok jek ngono, justru kesel tambahnya ngono. Nah, itu tersalurkan satu-satunya jalan hanya dengan pernikahan. Yang ketiga yaitu wanailul ladzah, dan merasakan nikmatnya hidup. Bapak Ibu, ada satu nikmat surga yang kata Rasulullah, nikmat ini tidak ditambah sama Allah. Karena nikmat surga ini seandainya ditambah, contoh ngapunten makan ini juga kenikmatan yang dari surga. Nanti kita makan ini, nikmatnya makan sate, itu di surga ditambahnya 100 kali lipat. Jadi enaknya sate neng kene neng kono 100 kali lipat, enaknya kayak apa coba? Dan itu orang itu ingin makan terus. Lah ada satu nikmat yang seandainya nggak usah 100, dilipat gandakan 1 kali lagi, di scale up 1 kali, orang nggak akan ada yang hidup di dunia. Nggak kok bermangan, nggak kok berngombe, nggak kok bernyambut gawe, nggak kok bermetu, nggak kok pengen kuwi terus. Yaitu nikmatnya ketika kita, apa bahasannya Pak Bray? Nikmatnya kita ketika apa? Mbah, sehari saya ngapal. Ya wis pokoke ngono kuwi jare. Itu nikmatnya, itu kan nikmatnya kaya ngono. Ya wis nikah kabeh to ya. Heeh. Nikmatnya kaya ngono, itu seandainya dilipat gandakan sekali tok. Ditambah sekali lagi kenikmatannya. Orang enggak kok bernyambut gawe. Pengen terus sampai lali mangan, lali ngombe sampai mati. Makanya kita beruntung. Sangane ya
bar lemes ya wis alhamdulillah. Iki cara dikeki neh ngono ya mati tenan wong-wong. Itu targhib tim nikah. Artinya orang itu harus nikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah punya seorang sahabat yang bernama Ukaf. Waruya annahu dakhala rajulun ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqalu lahu Ukaf. Ada seseorang laki-laki yang sowan kepada Rasulullah, laki-laki ini bernama Ukaf. Faqala lahu nabiyyu ya Ukaf alaka zaujatun. Hai Ukaf, Rasulullah bertanya, apakah engkau punya istri? Qala la. Ukaf menjawab, mboten Kanjeng Nabi, kula mboten gadah istri. Qala wala jariyatun, dan kamu tidak punya jariyah juga? Qala la, kula mboten gadah jariyah. Wa anta bi khairin musirin, dan kamu itu laki-laki yang baik, laki-laki yang normal dan punya kekayaan. Wa ana bi khairin musirin, ya Rasulullah, saya orang baik, saya enggak punya penyakit, saya juga punya harta. Apa kata Rasulullah? Qala anta min ikhwanis syayatin. Hai Ukaf, kamu itu temannya setan. Kamu sehat, kamu baik, kamu punya harta, tapi kamu tidak menikah, berarti kamu temannya setan. Anta min ikhwanis syayatin. Lau kunta minan nasara kunta min ruhbanihim. Seandainya kamu orang Nasrani, kamu itu kepalanya orang Nasrani. Inna min sunnati an nikah. Sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah nikah. Syirarukum uzabukum, dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak menikah. Nah, dari sini mari kita semangat menikah. Maksudnya memperbarui, gak paham maksudnya gini loh. Pernikahan ijab kabul kita itu boleh yang kemarin, boleh yang lama, tapi rasa pernikahan itu harus selalu baru. Ngono kok mikirmu iku teko ndi-ndi. Aduh, mikire ngono. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pernikahan, kita sebenarnya pernah memutuskan 3 keputusan yang besar dalam hidup kita. Karena menikah ini sesuatu yang sangat penting, maka kita bahas masa lalu kita dulu. Jadi pasti di antara kita ini pernah memutuskan 3 hal yang sangat penting. 1, memutuskan di mana kita belajar. Karena orang termasuk dalam pernikahan itu orang harus mukafaah. Mukafaah ngerti ya? Sepadan, seimbang, sebanding, itu mukafaah. Ketika pernikahan itu tidak ada mukafaah, sepadan, sebanding, maka akan terjadi banyak gejolak di dalam pernikahan itu. Makanya kita harus tahu, kita menentukan hidup kita memilih sekolah di mana, pendidikannya apa. Orang yang sekolah SD sama MI, pola pikirnya beda atau tidak? Beda. SMP sama sanawiyah beda enggak? Beda. SMP sama pondok pesantren beda enggak? Beda. Makanya untuk anak-anak kita harusnya kita tahu hidup tidak sekedar apa yang dipelajari, bukan. Di mana kita belajar itu menentukan. Kemudian kepada siapa kita belajar itu juga menentukan. Ngapunten, banyak masalah-masalah yang timbul. Ada sarjana komunikasi dakwah. Sarjana komunikasi dakwah menikah dengan, ngapunten, misalnya perempuan yang lulus SD, yang hidup di daerah perkampungan, yang terbiasa kotor, biasanya ngupil ning ngarepe wong biasa, kira-kira cengkrean apa mboten? Cengkrean, karena tidak ada mukafaah. Maka tadi ada yang WA, Ustadz, saya pacaran sudah 3 tahun, sudah mengerti karakter masing-masing, dan kita akan melangsungkan pernikahan di tahun ini. Tahu-tahu tiba-tiba laki-lakinya mengundurkan diri. Padahal kita menginginkan pernikahan ijab itu 5 bulan ke depan. Kok tiba-tiba mengundurkan diri? Apakah ada sesuatu di dalam tubuh kami? Kongkon rukyah maksudnya. Takkan dari awal kamu bertemu dengan dia itu sebenarnya harus dirukyah karena ada setan di dalam tubuhmu. Karena tidak adanya komitmen, karena tidak adanya tanggung jawab, karena tidak adanya penegasan, itu yang menyebabkan dia mundur.
Laki-laki yang mau pacaran itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya wes, Allah memisahkan itu jalan yang terbaik. Pun, satu, kita pernah memutuskan hal yang terbesar dalam hidup, yaitu pendidikan kita. Saya pesantren, dari kecil di pesantren. Kalau saya nikah dengan anak SMA, wah, saya nggak bisa membayangkan didiknya. Ketika pagi-pagi Ahad, sehari nelpon, ngisi Ustadz, kajian sama di Lamongan. Ketika lulusan SMA, apa? Ini Minggu. Waktu untuk keluarga. Ini jihad, enggak, pokoknya enggak. Kan enggak satu frekuensi. Nah, ini bahayanya. Satu, pendidikan itu juga menentukan. Kemudian kita pernah memutuskan di mana kita berkarya. Kamu bekerja dengan siapa? Circle pertemananmu itu siapa saja? Dengan siapa Anda berpartner? Ini juga keputusan yang sangat besar. Ketika kita salah berkarya, kita salah berpartner, luar biasa, Pak. Yang ketiga ini yang paling penting, yang akan kita bahas. Kita pernah memutuskan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Memutuskan apa? Siapa pasangan hidup kita? Ojo mbok jawab ini Cak Hari wis tresno jalaran gak ono sing liya enenge sing gelem ya kuwi aja ngono wae. Soalnya ono bocah muni ngono. Nikah ini keputusan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita boleh mencintai siapapun, tapi jodoh Allah yang memilihkan untuk kita. Kita imani bersama ya, kita yakini bersama. Kita boleh mencintai seseorang, kita boleh menyenangi seseorang, tapi jodoh Allah yang memilihkan untuk kita. Berarti yang hari ini sudah menikah, suami kita, istri kita, itu adalah jodoh yang dipilihkan oleh Allah. Taslim ya. Jangan pernah ragu. Jangan-jangan dia bukan jodohku. Wes mau nikah kok jangan-jangan bukan jodohku wae. Ono sing aku kok gak bahagia karo bocah, jangan-jangan ini bukan jodohku. Wes ndang cerai nikah lagi, hidupmu sama, Pak. Kamu nanti juga mikir jangan-jangan ini bukan jodohku lagi. Wes dinikmati. Kita boleh mencintai seseorang, kita boleh jatuh cinta sama seseorang, tapi Allah yang milihkan jodoh untuk kita. Makanya ciri wong Jawa ini, Cak. Sebelum kita menikah, ketika kita khitbah melamar dulu, meleo matamu sak amba-ambane, benggango kupingmu sak amba-ambane nek urung nikah. Rungokno apa sing elek-elek, rungokno kabeh. Tapi nek wis ijab kabul, nek wis menikah, meremo sak merem-mereme, ngopo sak ngopok-ngopoke. Jangan-jangan sebelum menikah kita merem, setelah menikah kita melek, ngerti jodohnya kita, lho kok ngono. Eneng ngopo Cak, keblondrok aku saja. Waduh, kok nikah kok nganggo keblondrok bareng. Tak lanjutkan. Memutuskan hal yang besar di dalam kehidupan kita adalah memutuskan dengan siapa kita menikah. Karena begini, pernikahan istri kita ini adalah sumber energi terbesar kita. Suami adalah sumber energi terbesar kita. Wong wedok iso semangat gara-gara bojo, wong lanang iso semangat ya gara-gara bojo, sumber energi. Ojo kaya sopir truk cah. Aku tahu maca ning truk, Pak. Ning bake truk lho. Bojomu semangatku. Piye? Truk to tayo kae ya. Tayo ya. Bojomu semangatku ngono. Tayo to truk ya. Lho, bojomu astagfirullah kok iso bojone wong semangate dhek iku piye? Ayo, istri kita adalah sumber energi kita. Ini diimani. Suami kita adalah sumber energi kita. Ini kalau pasangan kita bejo, pasangan kita benar, pasangan kita bahagia. Tapi kalau pasangan kita nggak bahagia, pernikahan kita nggak bahagia, maka kehidupan kita, pernikahan kita itu akan menjadi beban terbesar dalam hidup.
Makanya ini keputusan yang sangat besar dalam menikah. Ketika pernikahan kita tidak bahagia, maka yang terjadi adalah pernikahan ini akan menjadi beban seumur hidup. Bagaimana agar hidup kita tidak terbebani, pernikahan kita tidak menjadi beban? Ini pentingnya ngaji. Nanti ada fikih nikah, ada permasalahan-permasalahan pernikahan. Nah, sekarang testimoni. Bagi saya pribadi, karena orang tentang keluarga, masing-masing orang itu berbeda. Kalau saya memaknai keluarga, istri saya, ibu saya, anak-anak saya memaknai keluarga saya adalah, keluarga itu adalah segalanya. Artinya mereka adalah top klien saya. Artinya saya bisa bertumbuh karena dukungan istri. Saya bisa menikmati hidup seperti ini karena adanya keluarga. Anak ada penyemangat, istri penyemangat, itu adalah makna keluarga bagi saya. Artinya ketika ada sesuatu di dalam keluarga ini, berarti ada sesuatu dalam kehidupan saya. Aku iso ngomong koyo ngene iki kenapa? Ada spot keluarga. Jadi ngene, nek khutbah enak yo. Kiai nek khutbah enak yo. Khutbah enak, mantep, mengena di dalam hati. Itu yang hebat bagi saya bukan yang khutbah, tapi orang yang di rumah yang memperbolehkan dia khutbah. Iki umpomo dan bojone besengut terus nyetoti ae, Pak. Kitab ki ora ono hurufe. Putih kabeh. Berarti yang hebat itu yang khutbah atau yang di rumah? Di rumah. Mas Dimas, sini Mas Dimas. Istrimu, anak-anakmu bagimu, apa makna keluarga bagi Mas Dimas? Energi terbesar buat saya. Energi terbesar buat saya. Jadi setiap saya mau makan sesuatu, saya izin dulu sama istri. Saya pamit dulu sama anak. Masya Allah. Berarti setiap melakukan apapun izin sama istri. Iya. Kenapa kok izin sama istri? Nggih. Istri itu value-nya kuat. Bahkan dalam bisnis itu orang-orang yang tertipu banyak. Itu sebenarnya pernah diingatkan oleh istri tapi gak gugu. Sampean pernah mengalami? Loh tenan. Wajahnya kelihatan. Itu waktu ingin bisnis apa Mas Dimas? Pada waktu itu berencana bisnis dengan apa? Karena istri tidak ada, akhirnya bisnisnya gagal. Ngomongnya piye bojone? Ojo Mas. Iya, tidak memberikan setuju dengan alasan, ya berbagai alasan. Tapi saya bersikukuh, insya Allah hasil. Tapi dalam perjalanannya ada ketidaknyamanan, akhirnya tidak berhasil. Temukan makna keluarga kita masing-masing. Karena tiap orang itu beda. Makanya orang yang dipilih oleh Allah, ngapunten ibu-ibu ya, suami itu jangan terlalu diawasi. Kekhawatiran nanti kita akan bahas 6 karakter, 6 sifat dasar manusia. Suami itu kalau diserahkan sama Allah, dia dijaga sama Allah. Wa kana Allahu khairun hafidho. Allah itu sebaik-baik penjagaan. Jadi yang bisa menjaga suami kita siapa? Allah. Yang bisa menjaga istri kita siapa? Allah. Kalau kita jaga suami kita lewat WA, dicek, Mas Dimas pulang, Pak, HP-nya apa? Sering. Layangan putus. Ujuk-ujuk layangan putus barang. Pengalaman deh. Gitu. Posisi di mana Pak? Nggak percaya, video call. Suami yang seperti itu, istri yang seperti itu akan diuji oleh Allah.
Seberapa ketat kita menjaga suami istri kita, kalau mentalnya nggak benar tetap, Pak. Kalau dia tidak dijaga Allah, lolos. Sebaik-baik penjagaan itu Allah. Pokoknya nek bojo mbok serahno Allah, dia akan dijaga oleh Allah. Lah, penjagaan Allah itu beda-beda. Contoh, orang yang dijaga sama Allah, kok jemeneh melakukan, baru kerentek pingin, misalkan poligami, karena kita mengharamkan selingkuh ya. Suami baru kerentek pingin tok, istri di rumah itu sudah ada sinyal. Itu bukti suamimu itu dijaga sama Allah. Kok ana wong wadon bojone wis nglakoni lagi ngonangi, berarti ada yang salah dalam kehidupan Anda. Anda nggak pernah memasrahkan suami terhadap Allah, sehingga Allah nggak memberi petunjuk. Gak ono, aman. Aman. Karo sapa metune cakluk, aman. Dadak karo cakluk dekat ning perapatan ngono, Pak. Metu dhewe. Pernah ya, jangan jaga suami kita, biar Allah yang menjaganya. Ngene Mas Dimas, pokoknya nek Mas Dimas neng jero omah, iku bojone dhewe. Saya setiap keluar, Pak Pra bisa ditanya, Mas Kofik tiap hari keluar sama saya, tahu? Saya nggak pernah teleponan sama istri. Kalau di luar, WA saja enggak. Karena setiap keluar istri saya itu meseni, "Bi, nek sampeyan iku neng omah, iku bojoku. Tak rumat apik, tak layani apik. Aku beribadah khidmah kepadamu nek neng omah, bojoku. Nek neng jaba nggone sapa-sapa lah. Nek sampeyan dipasrahi ngono-ngono piye? Nek neng omah ya bojoku, nek neng jaba nggone sapa-sapa lah piye?" Gaspol. Cocok. Tapi gini, kontrak panjenengan itu dengan Allah. Kalau di rumah aku akan mengabdi, kalau di luar hubunganmu sama Allah. Baik buruknya dirimu itu sama Allah, bukan dengan saya. Suami kalau dipasrai seperti ini, kontrak transaksinya dengan Allah, dia akan takut sama Allah. Dan orang yang sama takut dengan Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Bu, pakai metu 5 menit, sampai mana Pak? Pak lagi ngapain Pak? Alah katok mau larang carane ngono Pak. Kalau memang perhatian nggak apa-apa. Tapi kalau apa nek ngarani perhatian sing kepingin roh terus ku jenenge apa? Ora kepo, roh tok darani sithik ngono ki lho. Wis pokoke kuwi lah. Wis pokoke kuwi. Bahasane berat iku wisan. Itulah dalam bahasa balaghah Cak Luk, itu namanya ada baraatul istihlal atau nisbatil maf'ulil al fa'il. Jadi orang yang bisa menyebut itu karena terbiasa. Terbiasa dicurigai, akhirnya bahasanya tertemukan di sini, Pak. Orang-orang yang tidak dicurigai itu nggak ngerti itu bahasanya apa, nggak ngerti. Mulanya saya orang yang muni layangan putus berarti Pak. Oke, jadi maknai arti keluarga kita. Jadi pernikahan itu bisa menjadi energi terbesar dalam kehidupan. Pernikahan juga bisa menjadi beban kehidupan, beban yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pra itu dulu pernah ditipu orang 80 juta. Itu istrinya gimana Pak Pra dulu itu? Loh, nggak terima. Nggak, maksudnya sebelum transaksi itu yo oke. Loh, mertua nggak oke. Jadi memang itu feelingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kita memaknai sebuah keluarga. Selanjutnya sebelum kita tanya jawab, karena ini kita nggak nyemangati untuk nikah. Ternyata semua kan sudah nikah. Ada yang masih belum nikah? Sinten. Jenengan dereng nikah? Pernah atau belum sama sekali? Belum. Anta min ikhwani syayatin. Kamu temannya setan, Mas. Karena setan punya ruang untuk menggoda panjenengan. Sampai Rasulullah dawuh 2 rakaat dari orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang belum menikah.
Makanya ibadah sing paling nyenengke niku nikah. Mulane muga-muga samawa bulan depan Mas Burhan sudah menemukan jodohnya. Amin. Jodoh yang dipilih. Nah, setelah kita menikah, kemarin ikut GBU ya? Kemarin ikut GBU? Enggak, oh berarti enggak ngerti 4 wanita yang tidak boleh dinikahi, enggak ngerti deh ya. Ini diberitahu atau tidak? Mahal loh, bayarnya kemarin 500.000 loh. Jangan nikahi jangan nikahi wanita 3 wanita. 1, jangan nikahi wanita yang berambut pirang. 2, jangan nikahi wanita yang seneng lungguh ason-ason. Engko ben dipraktek kocak hari ya lungguh ason-ason. Lungguh ason-ason. Enggak tahu lungguh ason-ason. Wanita yang suka duduk seperti ini. Wanita yang suka lungguh ason-ason itu jangankan untuk menghormati suami, untuk menghargai suami, menghargai dirinya saja dia sudah nggak tahu. Apalagi menghargai suami. Ini berkaitan dengan adab akhlak. Yang ketiga, jangan nikahi wanita yang nek mlaku ngentekno sandal. Srek. Kakinya tidak diangkat ketika jalan. Itu belum jadi istri saja sudah banyak narik perhatian orang. Apalagi ketika kita jadi istri kita, masya Allah, kena jantung lemah sampean. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita menikah, sebenarnya manusia itu punya watak 6 emosi dasar manusia. 6 emosi dasar. Kemarin kita singgung di GWU kemarin itu, universitas semakin banyak, sarjana semakin banyak, orang berpangkat dan berpenghasilan tinggi semakin banyak, tapi ternyata angka perceraian juga semakin banyak. Mestinya orang yang berpendidikan otomatis bisa meminimalisir perceraian, tapi buktinya banyak yang S2 nikah sama S1 itu tidak mempengaruhi kehidupan kebahagiaannya, justru mereka banyak cerai. Kenapa? Ya karena mereka tidak memahami emosinya. Mereka belajar tentang intelijensi, kecerdasan, tapi tidak belajar memaafkan. Tidak belajar bagaimana memahami. Nah, khusus hari ini kita belajar tentang 6 emosi dasar ini. Yang pertama, Allah menciptakan di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya amarah. Ada yang namanya apa yang pertama? Amarah. Semua manusia pasti punya watak dasar ini. Wa inna nafsala ammaratum bisu. Yang kedua, semua manusia punya dasar mahabbah atau rasa menyayangi, mengasihi, mencintai. Yang pertama, watak dasar manusia itu ghadab. Tapi ghadab ini akan sirna dengan rasa cinta. Kemudian yang ketiga syahwat. Syahwat itu sukacita. Ini nanti ayatnya tak bacakan belakang. Yang ketiga, semua manusia punya dasar sukacita atau syahwat. Iya, syahwat itu satu Pak Pra. Kalau dijamakkan menjadi syahwat, banyak kesenangan, banyak sukacitanya. Yang keempat, manusia itu mudah gumun, mudah terkejut. Dengan ujian mudah terkejut, dengan nikmat mudah terkejut, gawoan. Iya, takjub. Sehingga takjub ini kalau putus asa ingin bunuh diri, sehingga dengan takjub ini kalau bahagia dia nggak bisa ngontrol. Nah ini nanti kita gabungkan. Yang kelima, manusia itu punya watak dasar khosyah atau takut.
takut nggak makan, takut miskin, takut cerai, takut nggak bahagia. Yang keenam, manusia punya dasar hazan atau sedih. Semua orang pasti memiliki 6 emosi dasar ini. Yang pertama apa tadi? Marah. Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Suami istri yang bahagia itu suami istri yang bisa mengontrol emosi marahnya. Jenenge apa nek ngarani memanajemen meredam rasa amarah. Kalau Rasulullah mencontohkan, kalau kamu sedang marah, diam, jangan mengambil tindakan. Hakim jangan mengambil keputusan. Owner perusahaan jangan mengambil keputusan. Manajer jangan mengambil keputusan. Suami ketika marah jangan mengambil keputusan. Siapapun kalau marah jangan mengambil keputusan. Yang pertama lakukan adalah diam. Setelah diam apa? Mandi. Wudhu, sholat 2 rakaat. Ibu kalau marah diam, jangan ngomel dulu. Kalau ngomel pasti tekan mana-mana. Teko ngendi-ngendi. Gak iling to Pak sampean biyen niku sapa leh Pak? Rene nggo kentor tok lho. Ngono teko ndi Pak akhire Pak, ya Allah, ya Allah. Keluarga bisa cerai-berai itu karena apa? Ada rasa ghadab. Makanya tak taruh di pertama. Sabda Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, bagimu surga. Surga itu tidak usah nunggu nanti di akhirat. Di sini kita bisa merasakan surga itu. Kebahagiaan itu surga. Kelapangan hati itu surga. Kenikmatan hubungan suami istri itu surga. Setiap rumah tangga pasti mengalami fase di mana suami marah, istri juga marah. Tahu-tahu ketemu sama temannya sekolah, naik numpak bis, mudun bareng pas di pabak bojo. Lho kok karo mantanmu, Pak? Iku orang jarak, mau orang jauh, orang. Nah ini harus bisa manajemen seperti ini. Sing guyu tahu tuh tak? La taghdab walakal jannah. Saya itu punya temen HP-nya 1, kontak nggak ada nama wanita satu pun, lanang kabeh Pak. Karena istrinya itu seperti tadi. Pokoknya kalau ada nama wanita itu dia marah. Dikandani konco SMP ya wis ora ngandel, kandani konco SMA wis ora percaya, kandani akhire kuwabet. Jeneng iku yo bakul pitik ono wae. Tukang LPG. Wah. Ya Allah, ya Allah. Ono keluarga model ngoten niku. Jadi apa? Yang pertama, kita harus bisa mengelola emosi marah. Ghadab itu kita harus bisa mengelola. Siapa yang tidak bisa mengelola ghadabnya, dia akan hancur, keluarganya akan hancur. Semua kerusakan di dunia ini dimulai daripada kemarahan. Kerajaan Singasari hancur lebur itu karena kemarahan kepada Mongol. Dihancurkan. Jadi ketika mengambil keputusan, ketika ada emosi, diam, tawakuf itu sunnahnya. Kalau kamu mengambil keputusan dalam waktu emosi, maka keputusanmu akan istilahnya yaitu sia-sia, nggak ada gunanya. Karyawan lara kabeh, pecati kabeh, bareng sesuk gak sing mlebu klengo. Oke, yang kedua, orang itu diberi oleh Allah mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta ini nanti akan mengalahkan rasa marah. Siapa orang-orang yang diberi rasa cinta oleh Allah itu? Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Waj'alna lil muttaqina imama. Itu orang-orang yang berdoa, ya Allah berilah kami anak-anak, istri, yang anak dan istri itu menjadi penyejuk mata dan hati kami. Jadi tanda-tanda orang yang mempunyai rasa cinta itu melihat anak, melihat istri, melihat suami itu ada rasa sejuk. Gampangane ora ketemu telung dino iku ana rasa kangen. Nek mahabbahnya lebih tinggi kok jemreh telung dino, ora ketemu 2 jam kangen. Mulane menawa ana sing 2 jam, Pak, piye Pak? Lah iku saking ngempete kangen. Enggak apa-apa kalau seperti itu, bukan yang seperti tadi. Ingin tahu posisi di mana terus video call. Mahabbah. Lah, keluarga kita ini penuh amarah atau penuh mahabbah? Penuh rasa cinta atau penuh kemarahan? Apa bedanya mahabbah dengan ghadab? Kalau kemarahan itu yang ada hanya salah dan benar. Pokoknya kue salah, aku benar. Ini pasti ada amarah. Tapi kalau rasa cinta, itu yang ada adalah penyejuk mata hati. Bukan siapa yang salah, tapi siapa yang bisa menjadi abdi. Kita ini pecinta atau penguasa? Banyak orang yang menikah, setelah menikah bukan mencintai, tapi menguasai. Wong wedok kudu nurut lho, enggak nurut. Dilaknati Allah, Rasul, walantu walil, Pak. Hadis Quran itu tolong diletakkan sesuai proporsinya. Laki-laki jangan baca hadis idza batat imra'atu itu jangan dibaca. Ketika wanita tidak nurut sama suaminya, maka semalam suntuk. Dia masih marah sama suaminya, maka Allah, malaikat, Rasul, alam semesta melaknati wanita itu. Tolong itu jangan dibaca laki-laki. Itu yang baca wanita. Nenek sing maca kowe dilaknat lho ya kowe ya. Itu bukan pecinta, itu namanya penguasa. Laki-laki itu bacanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu bacanya itu ya, kamu berani kasih nafkah berapa untuk dia? Lah berapa Ustadz nafkah itu? Ya coba kamu gaji pembantu saja. Nyapu, umba-umba, isa-isa itu gajinya berapa? Laundry bayarnya berapa? Didik anak, guru privat itu gajinya berapa? Terus apa lagi? Masak. Atau kenapa ada mahar misil dalam Islam? Biar kita mikir mahar misil itu, kalau kita ngasih mahar itu kita bandingkan istrimu itu kecantikannya sama dengan orang yang paling mahal. Maaf misalnya pelacur. Oh lah bojoku mirip kae 50 juta kok. Oh berarti 50 juta loh bojomu saulan. Iku sing mbok waca Mas. Ora bengi njaluk gratisan. Ketika tidak mau mbok laknati, ya. Paham maksudnya ya? Nah, ibu bacanya yang itu. Kalau saya nggak nurut sama suami dilaknat Allah, itu giliran sini, bukan yang ini. Yang ini itu ar-rijalu qawwamuna. Clear ya? Rata-rata yang curhat itu pasti, Ustadz, istri saya itu kalau saya ajak nggak mau. Apakah dia berdosa Ustadz? Lah takai, 1 bulan ini kamu kasih nafkah berapa? Ngapunten saya nggak kerja lah kowe. Bojo, mbok lerwakno, mbok takokno dilaknat tidak. Kowe ora mergawe ora ditakoki nganat atau tidak. Piye maksudmu iku? Insyaallah. Bojo iku ora usah bokjak. Nek nafkah zahire kecukupan, batine lho dikrek-krekno. Wes gak tak lanjut ya, Mas. Jadikan keluarga kita yang penuh mahabbah, penuh rasa cinta. Kuncinya 2. Keluarga yang penuh rasa cinta itu bila ada kepercayaan, kedua keterbukaan. Kepercayaan. Kita beriman loh ya, kita orang beriman.
Kalau orang beriman berarti dia sangat percaya bahwa suaminya adalah orang yang beriman juga. Ketika kepercayaan ini dibina, suami percaya sama istrinya, istri percaya sama suaminya, insya Allah wong lanang lakoni apa-apa ku enjoy. Enjoy. Tapi ketika sudah ada kecurigaan yang ini ditancapkan oleh setan, misalnya Mas Dimas iku wong apik-apik, dadak nyusul aku ning warung kopi. Dadak warung kopine iku ukti-ukti. Akhirnya aku iku mulai PC ku ketinggalan yang kono. Akhirnya Mas Dimas minta nomor telepon ukti-ukti ini. Pagi sopo Pak? Warung kopi kono lho Mas. Oh bakul kopi ayo kuwi. Guyu. Apa neng? Lah ini ngopo mau nganter pecinya Ustaz Toha? Ayo ke sana. Terus sing ukti-ukti iki gak iketune. Terima kasih ya. Nah, bojone Mas Dimas ngeturu ning kamar, lebu. Terima kasih ya. Arep nang jeding, terima kasih ya. Apa ngeturu anak sekolah, terima kasih ya. Allah. Wes, wong lanang digarap ngono ra iso kolek ya. Pokoknya wanita itu sulit untuk melupakan. Nah, kita harus hati-hati ya. Wanita itu sulit untuk melupakan. Satu kepercayaan, dua keterbukaan, komunikasi yang baik. Oke, yang pertama jangan jadikan keluarga kita keluarga yang penuh amarah. Jadikan keluarga kita keluarga yang penuh rasa cinta, mahabbah. Mahabbah ini tercipta dari apa? Kepercayaan dan keterbukaan. Jadikan suami kita, istri kita, anak kita adalah orang-orang yang menyejukkan mata dan hati kita. Yang ketiga, orang itu semua pada dasarnya punya emosi dasar yang bernama syahwat atau gampang senang. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu oleh Allah dihiasi dengan satu, seneng wong wedok. Jadi fitrah kita itu seneng wong wedok. Nek wong wedok seneng wong lanang. Wal banin seneng anak. Semua orang itu pada dasarnya seneng anak. Jadi keluarga yang penuh gemah ripah, penuh kekayaan, tapi kalau belum hadir jeritan sang jaban bayi, keluarga itu belum bisa dikatakan ramai. Makanya cita-cita kita itu kalau menikah, anak. Bagaimana yang tidak punya anak? Anak itu ada dua. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Kalau kita mengharapkan syafaat anak yang biologis, kalau itu tujuan kita, kalau tidak punya anak, ya ngerayu bagaimana bisa poligami agar kita punya anak. Tapi harus dicek dulu. Yang kering betul-betul yang perempuan. Nanti kalau yang kering laki-laki wis kadung loro dadak gak duwe nek. Menghambat orang lain untuk punya anak lagi. Tapi kalau memang tujuan kita adalah kebahagiaan bersama pasangan, kita tidak punya anak biologis, maka kita harus banyak anak ideologis. Ini yang dilakukan contoh kiai-kiai di Jawa Tengah, banyak yang punya anak tapi nggak poligami. Karena dia punya banyak santri dan ini adalah anak-anak yang akan mendoakanku sebagai anak ideologis. Dan ini harus komitmen, keluarga ini komitmen, Dek. Anak kita harus biologis atau ideologis. Kalau biologis aku tak nikah lagi. Kalau ideologis berarti kita harus punya yatim banyak, kita harus punya pendidikan banyak sehingga anak-anak itu akan punya jariah terhadap kita. Ya. Wal banina wal qanatir. Lumrahnya manusia itu seneng harta benda. Ibu ngapunten, Bu. Cara sampean duwe bojo duwite akeh karo duwite sithik seneng pundi? Jujur ya, jujur. Wong lanang sampean duwe bojo sing seneng duit akeh karo qanaah seneng pundi? Iki nek gak digatokno repot, Mas. Anggite sing lanang bojone kongkon qanaah, anggite sing wedok sing lanang brek-brek, Mbak.
Lagi ngene tok wis beda. Semua orang menginginkan seneng nek duwe dinar, seneng nek duwe dirham. Lah ini ada ajaran Islam bahwa kekayaan itu tidak hanya sekedar harta benda, kekayaan itu tidak sekedar jabatan yang tinggi, tapi kekayaan adalah ketika kita punya hati yang menerima dengan apa yang dibagikan Allah terhadap kita. Itu adalah orang yang kaya sesungguhnya. Makanya cara Imam Ghazali ada resep kaya. Bagaimana agar kita menjadi orang yang cepat kaya? Mudah, kata Imam Ghazali. Kamu jangan pernah melihat kekayaan orang lain, jangan pernah melihat kecantikan istri orang lain, jangan pernah melihat kesuksesan orang lain. Tapi nikmati yang kamu miliki dan terus kembang tumbuhkan, maka kamu akan cepat kaya. Makanya saya punya, kalau istri saya itu seneng duit, saya dulu itu kalau sedang seneng duit itu kesunahan kan banyak ya. Kalau kita sudah sangat hubud dunya, pingin duit kemurung sundang, akeh diempet caluk. Pergilah ke rumah sakit. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sering-sering, 3 minggu sekali pergi ke rumah sakit. Untuk apa? Melihat. Karena dengan kita ke rumah sakit itu kita akan merasakan rasa syukur kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Kedua, segera silaturahim kepada orang yang ada di bawahmu. Kalau dulu saya itu gundah, perkara pingin duit-duit akeh, saya yang kunjungi 2. Satu ke rumahnya Habib Ahmad Alatas, satu. Karena setiap kesana itu hatiku bunga. Ketika ditanya Toha, inggih Beb, ada yang kamu makan hari ini? Ada Beb, alhamdulillah kamu berkecukupan. Orang mukmin hari ini ada yang dimakan, menguatkan tulang punggungnya untuk beribadah. Itu orang yang sudah kecukupan. Wah, sawan gul. Besok ada yang dimakan Toha. Insya Allah ada Beb. Kaya kamu, kaya. Masya Allah. Ibu-ibu, besok ada yang dimakan? Aduh, kaya. Masya Allah. Sudah kaya itu. 1 minggu lagi ada yang kita makan? Ada. Jangan terlalu berlebihan. Kadang kita itu terlalu berlebihan. Jangankan seminggu yang ada yang kita makan. 1 tahun ada yang dimakan. Masih susah. Kok iso menungso kaya ngono kuwi? 1 tahun, 3 bulan ke depan ada yang kita makan. Ijek susah. Iku piye maksudnya? Cak hari, 3 wulan kasane sing mbok pangan. Wonten. Najan manuk era payu. Wonten lho. Berarti ra usah susah. Kita berarti orang yang sangat kaya. Itu satu. Nek ngono ki mulai alhamdulillah. Yang kedua itu saya sering ke Lasgung, Sugiwaras. Tapi orangnya sekarang sudah nggak ada, di Kalimantan sekarang. Saya cari nomornya belum ketemu. Orangnya cacat sama seperti saya, polio. Cuma bedanya dia nggak punya rumah. Tinggalnya di rumah mantan rumahnya perhutani. Jadi perhutani kan di kantor ngono kae. Cilik ya itu ditempati, minta diempati. Bedanya lagi anaknya 14, nggak punya rumah, anaknya 14. Istrinya 2. Piye jajalan? Cacat, nggak punya rumah, rumahnya numpang di tengah hutan, istrinya 2, anaknya 14. Nek ngeraku suweneng duwe dolan rono karo umine jam 6 sudah sampai sana. Ngobrol seneng sampai setengah 8. Setengah 8 teman saya itu ngomong, "Mi, nggih Abah. Lah Pak Yai Tohar ini kait isu gak mbok sugoi sarapan. Dan disugono sarapane ben sarapan bareng." Apa jawaban istrinya? "Bah, sejak jam 4 sore kemarin beras kita itu sudah habis. Jadi tadi malam anak kita sudah nggak makan, saya juga sudah nggak makan. Lah saiki urung ono beras sing dienggo sarapan, opo ora srengen. Ki cara bojomu ngono piye iki? Ora eneng sing dipangan mulai jam 4 sore. Anake lesu biasa, tidak marah terhadap suaminya. Bahkan ngomong matur itu meminta maaf. Jenengan nggih saged ngoten, Bu?
Insya Allah, Allahumma amin, insya Allah. Cara pikirnya simpel. Kita itu terlalu didikte oleh keadaan, sehingga kita nggak pernah nyaman. Anaknya 14, tak tanya. Kak, anakmu 14 yang barep neng ndi? Sing barep kuwi tak titipno Kiai Mojokerto. Aku rono yo ngapunten Pak, kula mboten saged mbiayai niki pokoke mondoke kali sekolah daring jenengan tanggung nggih. Kiai pasti jawabnya nggih. Sing nomor loro ning Jombang tak titipno Kiai kae, sing nomor kae 14 Pak mondok kabeh, gratis kabeh. Apa nih iki ono SBC, ono program beasiswa, orang duwe nakah kok bingung gile. Sekolah ra iso mbiayai titipno ning Mayanggawe beres. Jadi saya mengajak pagi ini dengan cerita ini, ayo kita bahagia tanpa syarat. Jangan gantungkan kebahagiaan kita dengan suami, dengan anak, dengan lingkungan. Pokoknya urip iku tangi turu bahagia. Jenenge bahagia tanpa syarat. Nek kowe bahagia ngenteni syarat, kangelan. Aku bahagia nek bojoku isuk-isuk menyambut dengan senyum. Lah nek nyaprut enggak ngepek. Dek masa kowe nyaprut, masa kowe guyu, aku tetap bahagia. Ibu-ibu nggih ngoten, jangan gantungkan kebahagiaan kan dengan makhluk. Ketika kebahagiaan kita gantungkan dengan makhluk, maka siap-siaplah itu namanya kekecewaan yang disengaja. Oke. Semua manusia pada dasarnya punya ghadab, punya marah. Semua manusia pada dasarnya punya rasa mahabbah, cinta. Semua manusia pada dasarnya senang dengan syahwat. Yang keempat, manusia pada dasarnya senang kejutan, mudah gawok. Makanya ketika kita dapat musibah, ojo gawok dhisik. Jangan putus asa. Ketika kita dapat nikmat, biasa saja. Sampeyan dikai duit 10 juta karo bojone Bu, alhamdulillah rezeki hari ini 10 juta. Alhamdulillah, biasa Pak, ngeten niki ya pawewe Gusti Allah. Dikai 10.000. Iki Bu, sedina 10.000. Alhamdulillah Pak, ngene iki ya pawewe Gusti Allah. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, jangan mudah terkejut. Sehingga wong iku wayah sampean sugih ya ora ngerti, wayah sampean melarat ya ora ngerti. Kadang wong enggak. Wayah melarat diketok-ketokno wong. Ini sudah tidak ada yang dimakan 3 hari. Mohon transferi Ustaz, transferi. Melarat dituduh-tuduhno wong. Wayah sugih anyaran. OKB. Orang kaya baru. Koyo ya oh model. Jangan mudah terkejut. Yang kelima. Orang punya rasa takut. Manusia itu oleh Allah diberi rasa takut miskin, diberi oleh Allah rasa takut tidak panen, gagal panen, rasa takut cerai, rasa takut apa? Rasa takut ini Bapak Ibu dihilangkan. Allah itu menjanjikan di banyak ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini janjinya Allah. Di sekian puluh ayat Allah menjanjikan rizki, siapa yang nanggung? Allah. Semua makhluk siapa yang menjamin? Allah. Tapi setan ada satu ayat yang mengancam, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan mengancam kalian untuk takut fakir dan melakukan keburukan. Sehingga ada suami korupsi itu karena istrinya takut miskin. Ada pejabat menerima gratifikasi itu karena istrinya takut miskin. Maka tugas bagi seorang suami adalah menanamkan rasa keimanan sehingga kehidupan itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tolong kok nek turunu bojone mapan turu demek bathoke. Praktekkan nanti malam. Dek, kehidupan itu baik-baik saja. Cukup sampai ning pinggirku aku wis bahagia. Kita akan menjalani kehidupan ini dengan baik-baik saja. Semua akan kita lalui dengan bahagia. Kita akan sukses, kita akan kaya, kita akan masuk surga bersama Dik, ya bersama. Ora aku wis tok ngono terus.
Jangan pernah menakutkan masa depan. Ini tidak hanya istri, anak-anak kita. Jangan pernah beri rasa takut terhadap masa depannya. Masa depan itu indah untuk dijalani. Oke, yang terakhir adalah setiap manusia punya hazan, kesedihan. Kesedihan ini, ngapunten, ketika ini tidak dikalahkan, 1 minggu ini, Bapak Ibu, saya digeriseni oleh satu jamaah yang pangapunten, hutangnya nggak besar, hanya 13 juta. Tapi sedih padha karo wong duwe utang 130 miliar. Hutangnya 13 juta, hanya mertuanya nekan, semua nekan, dia nekan, Bang Dede nekan, semua nekan. Seakan-akan dunia ini runtuh. Kaya-kaya ora ono wong sedih ngalahno dhek. Nah, ini tidak boleh terjadi. Pintu yang paling mudah setan masuk ke dalam tubuh manusia itu dari jalan kesedihan. Makanya ngapunten, keluarga itu jangan sing tukang nangis-nangis ini melo apa? Apa, Fik? Melankolis ya. Buat keluarga kita keluarga ceria. Jangan keluarga yang melankolis. Roh ngene nangis, keluarga kok nangisan. Buat keluarga yang ceria, buat keluarga yang kuat, yang seandainya segunung masalah ada, seakan-akan masalah tidak ada. Ini mungkin sudah hampir 1 jam ya. Ada 1-2 pertanyaan. Lebih 1 jam. 1 jam. Monggo Mas Dimas. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Ada beberapa ayat yang serupa dengan itu. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian, diri kalian dari siksa api neraka. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah atau aduwwal lakum fahdharuhum. Ada ayat yang fitnah, ada yang aduwwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam istri kalian, anak-anak kalian, itu ada musuh bagi kalian. Jauhi mereka. 1. Jaga keluargamu, dirimu dari siksa api neraka. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Besok di neraka itu ada suami istri yang mengolok-olok, kecewa terhadap suaminya, kecewa terhadap istrinya, anak mengolok-olok bapak dan ibunya karena punya istri, punya suami, punya anak, itu menyebabkan mereka sama-sama di neraka. Konteks ayat ini bagaimana? Inilah kenapa Islam mengatur keluarga bahagia. Keluarga yang bahagia itu otomatis akan menjalankan syariat agama dengan kuat. Karena tidak mungkin begini. Ayat ini ketika tidak dipahami dengan benar menyebabkan istrinya dimusuhi terus. Ini musuh. Wah, akhirnya terus karo bojone sinis, petuk bojone langsung alise gathuk terus. Enggak seperti itu. Musuh itu artinya banyak suami masuk neraka gara-gara istri. Banyak suami melakukan kejahatan karena tuntutan dari istri. Maka yang paling pokok tugas suami adalah menanamkan rasa qanaah. Nek cara guru kula, yang saya tahu Gus Bahak ya, itu kalau ada santrinya yang nikah, itu disumbang Mas. Disumbang Mas Bayu. Nek nyumbang murah sithik. Duwe dhuwit pira, Cung? Mas kawinmu pira, Cung? Mas kawin kula sekedhik gangsal atus, Mas. Ki duit 10 juta. Kok sebelum malam pertama kekno bojomu. Ben wong lanang duwe harga dulu. Ben sak lawase bojomu ndelok malam pertama lo 10 juta dikene. Lah nek wis ngono ndidiki gampang. Lah kowe kan ora. Malam pertama mbok utang pisan. Bojo kon tak dem piye? Nah, 1. Setelah itu didik qanaah. Setelah qanaah otomatis waro akuli rajulin azimin mar'atun sholihatun, di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang sholihah.
Nek sing lanang taat ning Allah, bojone, anake insyaallah taat. Kita tinggal memberi contoh. Jadi ojo ekstrim-ekstrim terus. Ini musuh. Oh tidak boleh pendapat seperti ini, neraka. Enggak boleh seperti itu. Sama seperti ayat memukul istri. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kalau kamu takut istrimu nusyuz pure, maka yang pertama adalah ojo mbok kumpuli. Neng dhisik, bar mbok neng ojo kumpuli, terus pukul lah. Seakan-akan Islam itu memperbolehkan mukul. Sebelum turun ayat ini, Rasulullah itu sudah bersabda, pecundang laki-laki yang menampar istrinya. Tidak beradab suami yang menampar istrinya. Memukul itu dalam konteks apa? Lha iku ono adabe. Lah iku saiki lagi jenggotan sithik nampleng bojone. Di Islam boleh memukul istri. Boleh-boleh batuk. Muslim itu wah, makanya ngaji sama wae penting ini loh. Nah, bagaimana circle kita, Mas Bayu? Ayolah kita memberi contoh yang pertama. Hidup dengan qanaah yang pertama. Kalau orang sudah bisa memberi contoh dan qanaah, wis to. Orang ngarah mungkarot, orang ngarah maksiat, insya Allah. Bener. Yang kecanduan gadget. Ibu bapak ngapunten, ketika Anda megang HP, anak jenengan ningali napa mboten? Ningali lah kuwi penyebabnya ya kuwi. Wis kuwi. Saman bisa tanya istrinya Pak Pra. Istri saya pegang HP itu satu hari itu 1 kali atau 2 kali, itu pun hanya melihat sesuatu yang sangat penting. Saya punya perjanjian dengan istri saya. Di depan anak kita nggak boleh pegang HP. Di depan anak. Jangan sampai tahu anak kita megang HP. Wes, ngerti jawabannya? Ngerti. Anakmu fotokopimu. Wong gue dolanan HP kok anakmu ora oleh dolanan HP. Wes, cukup ya? Cukup. Jadi anak kok sampai kecanduan HP itu karena bapak ibunya juga kecanduan HP. Coba bapak ibunya kecanduan tasbih dan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kok dolanan HP ono anake HP-ne delikno ceklan tasbih. Astagfirullah. Saya itu dulu punya komputer. Karena saya dikasih tahu temen, Ustadz beli kitab 6 juta, 7 juta. Beli saja aplikasi, dulu aplikasi Maktabah Syamilah, itu 250.000. Akhirnya 250.000 dimasukkan. Fix sing mbok encepno kuwi jenenge apa, Fix? Flash disk. Nah, flash disk ya, karena ketika itu saya belajar, plek. Anak saya yang pertama, Sendot itu, setiap masuk kamar saya pegang itu. Setiap masuk kamar saya lihat laptop itu. Akhirnya, Abi lu main terus. Padahal saya baca kitab Maktabah Syamilah. Oh, berarti ini nggak bener ini. Laptop tak tutup. Setelah itu, saya kembali ke kitab-kitab klasik. Ketika masuk kamar, saya pegang kitab. Abi lu deres terus. Beda. Lah enggak ya sampean. Bu, cinta. Bu, ya. Ijo karo cek browsing. Bu, izin toh. Masyaallah. Sudah ngerti caranya ya? Jangan main HP di depan anak. Usahakan sebisa mungkin. Mana cara menyiapkan mental sebelum pernikahan? Ini sebenarnya materine iki sak tenane. Lah jare wis nikah kabeh, Ji. Ini yang tanya yang belum menikah ini berarti ya? Coba ceritanya ini. Kalau saya nikah itu mudah. Iyakunu fuqara ayunihimullah. Kalau kamu dalam keadaan miskin, Allah akan mencukupkan kamu, akan mengkayakan kamu. Satu. Kalau kamu takut setelah nikah kerja apa, makan apa, mestinya yang paling takut saya.
pulang dari pesantren nggak punya bekal usaha apa-apa, cacat. Tapi saya yakin kalau Allah memberi jodoh, kalau Allah memberi satu masalah, Allah akan memberi pintunya, kunci pembukanya. Maka dalam pernikahan itu satu, jangan takut nikah pokoknya. Lah kok mergawe apa? Lah kan sekarang sudah nikah, belum kerja, Allah sudah ngasih masalah, berarti akan memberi jalan keluar. Setelah nikah itu Allah akan ngasih masalah. Kalau kamu nikah usia 23 tahun masalah podo. Pertama, watake bojo. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, tak bayangno ngene jebule gak. Ciri rasa cinta mangan telek pitik rasa coklat jebule ya ora. Jebule telek tenan. Masalah podo watake bojo, bar watake bodo kok ekonomi. Jadi pernikahan pertama sampai 5 bulan Kak, Anda akan mengalami masa di mana Anda menyesuaikan dengan watak istri, watak suami. Istri Anda membayangkan Anda seperti Arjuna, buareng nikah dadak kaya Sengkuni. Itu Masya Allah adaptasinya lama itu 5 bulan. Setelah watak istri, watak suami, kita akan dihadapkan masalah ekonomi. Karena ketika pengantin baru kita nggak diobrai kerja wis biasa, tapi nek wis 5 bulan ke atas, sama ning omah ning jero kamar gak metu-metu maratuwa ngusaki pitik. Pitik kok ngentungkruk wae. Pitik kok ngentungkruk padahal asline ora pitik. Ya mantune kuwi lho. Tapi sing mantune rodok peka maratuwane ngusaki pitik terus gedhe ngaku ngene. Setelah ekonomi, Anda akan dihadapkan pada masalah di mana Anda akan hidup di situ atau keluar dari situ. Iki kos apa melok maratuwa, nek melok maratuwa ngene, nek kos ngene, melok wong tuwa ngene, nek kos ngene itu. Semua masalahnya sama. Mas yo nikah 35 padha wae. Lah padha-padha masalahe padha, alok cepet ya. Alok cepet. Masalahnya sama. Kalau Allah ngasih masalah berarti Allah ngasih penyelesaiannya. Makanya nikah itu nggak perlu takut. Hadapi. Umpama sampean wedi nikah lho, mesti isin karo aku kok. Saya ketika nikah sama istri itu saya ngomong sama istri, "Dek, aku gak iso kerja." Lah perasaanmu aku nikah karo jenengan iku golek duit to, Bi? Sing kerja aku gak apa-apa. Sampeyan tugasnya ndres Quran mulang ngaji beres, aku sing kerja ngono bojoku biyen. Kok penak-penak. Yo. Bukan seperti itu. Artinya begini ya. Allah itu memberi pasangan itu pilihan Allah pasti yang terbaik sesuai kodrahnya. Kemudian, wes pokoknya nikah nggak. So ning ngerbar nikah laporan lagi ya. Urung nikah kok tukak takok. Nikah dhisik, engko lagi takok. Untuk membangun keluarga yang sama kita masih tinggal dengan mertua. Untuk memimpin istri agar nurut suami dan sefrekuensi, namun mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Apa yang harus dilakukan? Ini ada fase. Fase khidmah, fase pengabdian, fase pendobrak. Tergantung kekuatan Anda di mana. Saya nikah sama istri itu di 3 bulan pertama itu dipaksa sama keluarga Ponorogo untuk di sana. Tapi aku yo bingung ning kono mek apa. Bojo ya bingung neng kono mek apa. Akhirnya suatu saat Allah memberi jalan keluar. Saya ke sana itu hutang karena ditelepon Mbah sedang sakit. Oke, saya hutang 700.000. Hutang sama kakak saya. Ngono karung gremeng. Ngene iki lho, urung mergawe nikah yang ngene iki utang. Gak apa-apa, sabar. Sok ben kowe utang 700 juta tak utangi aku. Ning atiku tapi gak tak kandakno. Nek tak kandakno ora oleh kok. Pergi ke Ponorogo, nenek sakit, disuntikke alhamdulillah waras, uang tinggal tersisa 70.000. 70.000, keluarga itu ngumpul. Nak,
Ibumu gak ono, kakakmu gak ono, piye rapi sing rumun mbahmu awakmu. Pilihan yang sangat sulit. Tapi ketika Allah memberi jalan keluar, saya nggak bantah. Istri saya itu sakit, Pak. Murus, nguyuh ngising, muntah, nguyuh ngising. Dibawalah ke dokter, sama dokter ini opname. Karena ini bisa muntaber, opname. Ini uang saya 70.000. Neng Jenogoro wis diutang 700. Kini opname terus utangku piro? Keluarga tak kumpulkan. Iki nek neng rumah sakit Ponorogo, aku mau modali mau bandani sampean. Tapi nek tak gawa ning Bojonegoro, aku ning Bojonegoro, omah Bojonegoro tak ragati, tak modali, tak bandani. Meneng kabeh. Sampean purun, Bu. Ya wis tak gawa. Piye, Dik? Melu aku. Nggih, melu, Pak. Lemah, lesu, Pak. Bojo kula mboten gadah tenaga, jenengan tangleti. Numpak sepeda motor Sogun Kebo, tak gonceng ning ngiri, ning nguri. Nyekel wis ra patek kuat. Gendong, Pak. Ngisor gendong, dhuwur gendong tanekno. Kaya apa kura-kura ninja ngono. Numpak motor perjalanan Ponorogo lewat Ngawi, sampai Ngawi istirahat di terminal Ngawi. Piye, Dik? Aku sehat kok, Mas. Gak pengin mutah, gak. Gak pengin ning WC, gak. Wah, cocok ya. Waras, Pak. Sampai rumah tak periksakan ning gone Bu Bidan ternyata hamil. Itu fase pendobrak. Sekali-kali karo maratuwa tukaran dhisik gak apa-apa. Bagi saya loh, tukaran dhisik gak apa-apa, sekali-kali. Soale kowe nek gak tukaran dhisik ra gawe-gawe omah kowe. Ning gone maratuwa iki kapan ning gawe omah? Sekali-kali tukaran dhisik, ben rada gak cocok. Sekali-kali. Tapi di hatimu nanti kalau aku sukses, aku akan sangat berbakti. Karena untuk berbakti sekarang kita nggak bisa. Yuk tukaran dhisik. Makanya Allah ngekei tukaran itu supaya apa? Supaya kowe mandiri, bendang pisah, bendang anu. Ada fase pendobrak, ada fase berbakti. Saat kamu punya kesempatan berbakti, segera berbakti dengan sekecil apapun yang kamu miliki. Kok nek wis wayahe ngabdi ning ngene maratuwa jak ning omahmu ya iso, sampai ning ngene maratuwa ya aman. Karena ada pokoknya nek ngerneng nggone jerone iku cek panas yo ngono, Pak. Nek gak metu-metu gak adem-adem. Mane ngapunten Mas Bayu ngaji karo aku yo tak ulang mokong barang, Pak. Iki diulang mokong cah iki, Pak. Iki isine berkah kos, Pak. Soalnya gue nek maro-maro tuamu terus gak iso piye-piye. Dolanan HP ya. Lah, saiki mantuku, Pak. Ya Allah. Mantuku, Pak. Ya Allah, ngono terus. Jadi ada fase-fasenya ya. Ojo mbok bandingno terus fase nurut terus. Ora berkembang sekali-kali yo wani bareng. Tapi hanya sekali itu. Ketika fasenya berbakti, Masya Allah, 10% untuk mertua dari gaji kita itu mertua, Masya Allah mantuku, Devian ngono kok saiki ngene. Sak lamongan iki tenan cah mantuku apik dhewe yo iki. Ada fasenya, Mas. Oke, lanjut. Mertua tidak mau direpotkan dengan cucunya. Sehingga kami istri dilarang melakukan hubungan badan. Mosok gak oleh ngono cah. Gunane apa nikah? Wong nikah sing penak kuwi. Baru awal apa? Baru awal menikah gak oleh duwe anak. Ini bab belakang ada ya, di kitab ini bab belakang ada. Ini tidak dijawab sekarang ya. Jadi begini. Tujuan nikah itu kan ya 3 tadi. Setelah kita mengharap ridhonya Allah, kita harus punya keturunan. Jangan tunda. Sesuatu yang baik tidak boleh ditunda. Anak itu harus cepat. Nanti kalau kita menunda, biasanya kita akan sangat lama. Kalau sudah lama, bahkan tidak dikasih, itu berbahaya. Iki cara krungu ibu saya, ada pertanyaan seperti ini. Diparani ning omahe, Pak. Ibu saya dukun bayi. Dukun bayi. Kalau ada nenek yang melarang anaknya punya anak atau dikongkon KB, muring-muring ibumu.
Wong ora duwe tawakal karo pangeran. Saurunge menungso lahir kuwi lho, wis dikeki duduh susu karo pangeran. Kok sing mbok mamangi apa diseneni? Yakin cara petuk ibuku amoh wong iki tenan. Wis selamat. Ono wong wedi duwe anak iki. Wah. Ini kita bahas besok ya. Ini ada pertanyaan menarik, bagaimana caranya supaya jatuh cinta di setiap hari? Meskipun pernikahan sudah 14 tahun. Ini nanti kita bahas pertemuan bulan depan, temanya 5 rahasia cinta. Wah. Oke, bulan depan Mas. Iling-iling temane apa? 5 rahasia. Oh alah, kakek mikiri, Pak. 5 rahasia cinta. Lah ngono lho. Wong jenenge rahasia kok ya. Ustadz, suami saya itu orangnya sopan santun, penyabar banget, masya Allah, nggak pernah marah-marah, Allahumma amin. Tetapi kenapa saya kok masih punya rasa curiga terus? Bicara saya juga masih agak meninggi terhadap suami dan ketakutan lain. Contoh, takut nanti suatu saat suami punya rasa semua wanita lain, sama wanita lain. Barangkali ada doa yang kuat untuk saya biar iman saya kuat, Ustadz. Alhamdulillah. Iki bojone Cak Hari gitu iki. Alhamdulillah. Itu memang sunatullah seperti itu ya. Sebaik apapun seorang suami, Aisyah pun memendam rasa cemburu. Sehebat apapun seorang suami, sunnatullah qudratullah, seorang istri pasti punya rasa ghirah dan cemburu. Maka cemburu itu biarkan hidup untuk mengelola cinta kita, tapi jangan dibiarkan terbakar oleh cemburu itu. Jadi nikmatnya urip nggih ngoten niku. Lah pripun carane? Insyaallah dengan banyak ibadah, banyak ngaji, banyak berdoa, Rabbana hab lana min azwajina. Kemudian ketika suami mau pergi, Bu, ketika suami mau kerja, ya Allah aku titipkan suamiku kepadamu. Jaga dia, lindungi dia. Kembalikan dia untukku setelah urusannya selesai. Terus titipkan sama Allah seperti itu. Jenengan pun nate bojone metu terus dititipno karo Gusti Allah. Ora lah terus mbok titipno sapa? Walah kula niku cul-culan Ustaz. Wong duwe bojo kok cul-culan. Besok seperti itu Mas Dimas. Ketika Mas Dimas mau berangkat, istrinya doanya seperti, ya Allah aku titipkan suamiku untukmu, kepadamu, biarkan bantu dia, jaga dia dalam perjalanannya, kembalikan aku setelah urusannya selesai. Coba ketika seorang suami dititipkan sama Allah seperti itu, sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan Allah, insya Allah rasa curiga sudah nggak ada. Seandainya suaminya melakukan macam-macam, ada alarm di rumah, telit, memekan dia. Kroso. Itu mungkin yang bagaimana merawat cinta. Besok temanya 5 bahasa cinta dan 5 rahasia cinta. Itu yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 11 lebih seperempat. Monggo.